Hari ini kita akan mempelajari pada KD 3.4, yaitu menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Kalian mungkin sering kali mendengar tentang surat. Nah, surat biasanya itu ditulis secara tertulis pada zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang biasanya sudah tidak lagi menggunakan secara tertulis. Kalau zaman sekarang biasanya surat itu diketik. Nah, tujuan pembelajaran pada KD 3.4, siswa akan dapat menguraikan dasar-dasar surat menyurat bahasa Indonesia dengan tepat. Jadi, pada pertemuan kali ini kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana dasar-dasar surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Untuk selebihnya, kita akan mempelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, surat itu tergolong sebagai komunikasi secara tertulis. Kita review dulu ya. Di pertemuan yang lalu, kita akan mempelajari bagaimana cara bertelepon, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, komunikasi dalam bertelepon itu termasuk komunikasi secara lisan, tetapi tidak langsung. Tidak langsungnya itu karena menggunakan media telepon. Kalau komunikasi lisan secara langsung berarti ya saling ngobrol, saling berbincang secara langsung, secara tatap muka. Sedangkan surat itu komunikasi secara tertulis. Nah, apa sih komunikasi secara tertulis itu? Nah, komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti yang dilakukan dalam surat menyurat melalui pos, telegram, telefax, fax, email, dan lain-lain. Nah, biasanya di sebuah perusahaan saat ini itu untuk komunikasi secara tertulisnya bisa juga melalui pos. Jadi bisa surat itu diketik, nah kemudian dikirimkan melalui pos, atau bisa juga diketik kemudian dikirimkan melalui email. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih pengertian surat itu. Nah, untuk pengertian surat itu banyak pengertiannya. Pengertian yang pertama, surat adalah alat komunikasi berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat. Lanjut di pengertian yang kedua, surat merupakan lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, surat dikatakan sebagai sarana komunikasi tertulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Nah, ini kelebihan dari komunikasi secara tulis melalui surat. Nah,
Kenapa dikatakan efisien dan efektif? Karena di dalam surat itu telah memuat secara rinci bagaimana informasi yang akan disampaikan melalui gaya bahasa yang sesuai, yaitu bahasa Indonesia, secara baik dan benar. Praktis, karena kan di dalam surat itu sudah tadi yang saya katakan tadi, sudah memuat berbagai informasi secara rinci. Nah, semisal pihak yang dituju itu lupa dengan isi surat atau isi informasinya, pihak yang dituju itu bisa tinggal membuka surat yang telah dikirimkan tadi, dicek. Informasi yang kemarin saya dapatkan itu apa ya? Nah, bisa dicek melalui surat yang dikirimkan tadi. Nah, kalau komunikasi secara lisan, nah semisal ada informasi yang disampaikan melalui telepon, nah kemudian pihak penerima itu tidak mencatat, nah otomatis kan di kemudian hari pasti akan lupa. Nah, jadi segala sesuatu itu ketika disampaikan melalui telepon itu harus dicatat. Kemudian kita akan mempelajari tentang unsur-unsur surat. Nah, unsur-unsur sendiri itu terdiri atas yang pertama pengirim. Nah, tanpa adanya pengirim mana mungkin surat itu ada. Harus ada pengirim, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, harus ada pesan suratnya. Nah, pesan surat itu maksudnya isi dari surat yang disampaikan. Bisa tentang pemberitahuan, permohonan atau permintaan, pernyataan, perintah, laporan, dan lainnya. Yang ketiga, harus ada penerima surat atau orang yang dituju, yaitu pihak yang menerima pesan. Nah, ketika ingin mengirimkan pesan atau surat, harus jelas namanya, alamatnya, ataupun nomor teleponnya kalau perlu. Nah, harus jelas. Jika tidak jelas, mana mungkin surat itu akan diterima oleh si penerima. Jadi sebelum surat itu dikirim harus jelas dulu, harus di cross check apakah nama yang dituju ini benar. Jika di instansi pemerintah ataupun perusahaan atau organisasi, apakah yang dituju ini namanya benar, jabatannya apakah benar, alamat kantornya benar atau tidak. Nah, itu harus dicek lebih dahulu. Jangan sampai ketika surat tersebut dikirimkan atas nama si A tapi jabatannya itu beda. Nah, otomatis kan itu memalukan. Itu. Yang keempat, saluran, yaitu cara penyampaian pesan surat sesuai dengan keperluannya. Nah, untuk cara penyampaian pesan ini tergantung jenis surat-suratnya ya. Semisal kalau surat pribadi, boleh menggunakan bahasa yang informal, kan pribadi. Informal itu maksudnya tidak resmi atau tidak baku. Jadi bisa menggunakan bahasa keseharian. Kalau surat pribadi biasanya ditujukan kepada saudara, teman, keluarga, ataupun sahabat. Nah, kalau surat resmi seperti surat dinas, surat niaga, nah itu untuk format tulisannya harus ini disesuaikan dengan format yang ada di sebuah perusahaan itu. Begitu juga tata bahasanya. Kalau surat dinas, niaga berarti menggunakan tata bahasa yang resmi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Jadi jangan sampai surat yang diketik oleh sekretaris atau pegawai administrasi itu menggunakan bahasa keseharian atau tidak resmi. Nah, kalau surat resmi ditulis atau diketik dengan bahasa yang tidak resmi itu berarti tidak sesuai dengan unsur-unsur surat. Dan ketika membuat surat atau mengetik surat, diusahakan tidak ada kata yang terlewat.
atau terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan. Kalau terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan berarti pegawai tersebut kurang teliti. Jadi harus dengan hati-hati. Tetapi gini, biasanya sebelum surat itu diketik atau ditulis, biasanya itu dibuat konsep surat terlebih dahulu. Nah, konsep surat itu biasanya ditulis tangan oleh sekretaris. Nah, ketika sudah dibuatkan konsep surat oleh sekretaris, nah kemudian sekretaris itu bisa menanyakan kepemimpinan, apakah konsep surat yang akan dibuat surat ini apakah benar atau tidak. Jika direktur menyetujui, boleh konsep surat yang tadi itu langsung diketik. Nah, diketik secara benar dan baik. Kemudian baru dimintakan tanda tangan untuk pengesahan dan kemudian surat tersebut dikirimkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih fungsi surat itu. Fungsi surat itu sama halnya dengan kegunaan. Nah, kegunaan dari surat sendiri itu sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Nah, biasanya di sebuah organisasi atau perusahaan. Sebelum perusahaan berdiri, pasti si pemilik perusahaan itu mengurus yang namanya surat izin pendirian badan usaha atau perusahaan. Begitu juga surat tanahnya dan lain-lain. Nah, semisal ketika ada yang mengaku-ngaku itu milik perusahaannya, misal, nah, si pemilik perusahaan yang asli bisa menunjukkan bukti surat yang legal tersebut kepada yang ngaku-ngaku itu. Nah, itu gunanya surat. Nah, ketika surat itu dibuat, apalagi yang namanya surat penting ya, ketika surat penting itu dibuat atau dimiliki, nah surat yang penting itu harus disimpan dengan baik dan benar. Agar apa? Sewaktu-waktu dibutuhkan itu langsung ada. Jangan sampai surat penting, surat rahasia itu tergeletak sembarangan. Nah, itu bahaya. Itu. Yang kedua, surat sebagai alat pengingat suatu kegiatan. Nah, semisal ketika ada informasi mengenai suatu kegiatan, nah si penerima informasi itu lupa kegiatannya itu dimulai jam berapa, hari apa, di mana. Nah, si penerima informasi bisa mengecek atau membuka kembali kegiatan yang akan dilaksanakan besok itu dilaksanakan di hari apa ya. Dia bisa membuka kembali surat yang dikirimkan tadi atau yang didapat tadi, seperti itu. Yang ketiga, surat itu dikatakan sebagai bukti historis atau sejarah untuk keperluan kegiatan lain. Yang keempat, surat dikatakan sebagai duta organisasi. Nah, maksudnya itu apa? Duta organisasi itu sama halnya sebagai ciri dari organisasi tersebut. Nah, biasanya di sebuah perusahaan itu memiliki sistematika surat yang telah dibuatnya. Perusahaan satu dengan yang lain itu dalam pembuatan atau pengetikan surat itu berbeda sistematikanya. Semisal perusahaan A, tulisannya atau pengetikannya menggunakan jenis huruf Times New Roman, semisal spasinya 1,5, ada desainnya di suratnya, ada logonya ada warnanya. Nah, terus di perusahaan yang kedua menggunakan jenis tulisan atau pengetikan kalibri, misalnya spasinya 1,0, terus tanpa ada desain polosan tetapi ada logo. Nah, duta organisasi itu seperti itu, ciri dari organisasi tersebut. Terus biasanya di sebuah perusahaan ketika dia membuat surat itu juga disertai dengan amplop. Nah, terkadang
amplop antara perusahaan satu dengan yang lain itu berbeda. Semisal perusahaan A itu amplopnya polosan, tetapi ada kop suratnya. Terus perusahaan yang lain ada kop suratnya, ada desainnya, ada warnanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya sebagai pedoman. Dan terakhir sebagai sarana promosi. Nah, semisal perusahaan A itu sebagai perusahaan penghasil produksi barang-barang atau produk makanan. Nah, perusahaan tersebut itu bisa mempromosikan produk-produk makanan tersebut ke perusahaan yang lain melalui surat. Nah, bisa dibuatkan surat terlebih dahulu, dikirimkan kepada perusahaan yang dituju atau orang yang dituju. Nah, ketika orang yang dituju itu tertarik dengan apa yang dipromosikan, otomatis kan orang yang dituju itu pasti membuat yang namanya surat pemesanan. Itu sebagai sarana promosi. Nah, ketika surat itu digunakan sebagai sarana promosi, nah, sebelum mengirim surat kepada pihak yang dituju, surat itu harus dibuat secara rinci, secara jelas, dan bisa juga disertakan dengan lampiran. Nah, lampirannya itu isinya apa? Lampirannya itu bisa diisikan daftar barang beserta harga. Seperti itu. Yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan bahwa surat adalah sebuah media berupa kertas yang berisikan sejumlah informasi, pesan maupun tanggapan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulis surat yang disampaikan kepada pihak lain. Nah, jadi surat yang dibuat itu harus diketik dan ditulis secara baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan surat dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar jika surat tersebut adalah surat resmi. Nah, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian tidak paham, kalian bisa menanyakan secara langsung atau melalui WA, ataupun kalian memberikan komentar di kolom komentar YouTube. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu gunakan masker, pakai hand sanitizer, dan selalu cuci tangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.